Rusia tingkatkan serangan dengan tank, mortir, artileri, dan jet tempur. Ukraina tarik pasukan, terancami kehilangan Severodonetsk. Ukraina memberi isyarat pasukannya menarik diri dari kota Severodonetsk pada hari Jumat. Tempat pertempuran sengit selama berminggu-minggu. Sebuah langkah yang akan menjadi kemunduran signifikan dalam perjuangan menghadapi invasi Rusia. Gubernur Provinsi Lugan, di mana Severodonetsk berada, Serhiy Gaidai mengatakan pasukan di kota itu telah menerima perintah untuk pindah ke posisi baru. Tetapi dia tidak mengungkapkan apakah mereka telah melakukannya atau kemana tepatnya mereka akan pergi. Tetap dalam posisi hancur berkeping-keping selama berbulan-bulan hanya demi tinggal di sana tidak masuk akal, kata Gaidai di televisi Ukraina melansir Reuters 24 Juni. Pasukan harus ditarik, tandasnya. Gaidai berbicara tepat saat invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari lalu memasuki bulan keempat, memicu konflik yang kini telah menewaskan ribuan pejuang dan warga sipil, mencabut beberapa juta orang, menyebabkan kota-kota Ukraina diledakkan terkena serangan artileri dan udara Rusia. Perang juga telah memicu krisis energi dan pangan global. Beberapa pertempuran terberat perang telah terjadi di Severodonetsk, di mana pertempuran jalanan telah berkecamuk selama sebulan dengan Rusia dengan susah payah mengambil lebih banyak tanah. Pertempuran adalah kunci bagi Rusia untuk membangun kendali atas bagian terakhir yang tersisa dari Provinsi Lugansk yang dikuasai Ukraina, yang bersama dengan Donetsk membentuk wilayah Donbas, jantung industri Ukraina. Jatuhnya Severodonetsk hanya akan menyisakan Lysychansk, kota kembarnya di tepi barat Sungai Donetsk Siversky, yang masih berada di bawah kekuasaan Ukraina. Diketahui taktik Rusia sejak pasukannya gagal merebut ibu kota Kiev pada tahap awal perang, melibatkan pemboman ganas kota-kota diikuti oleh serangan oleh pasukan darat. Analis mengatakan pasukan Rusia mengalami banyak korban dan menghadapi masalah dalam kepemimpinan, logistik, dan moral. Meskipun demikian, mereka mengepung perlawanan Ukraina dan membuat keuntungan tambahan di timur dan selatan. Terpisah, staf umum Ukraina mengatakan pada hari Jumat, Rusia menembakkan tank, mortir, artileri, dan jet, serta meningkatkan serangan udara di dekat Lysychansk dan Severodonetsk dan kota-kota terdekat. Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Ukraina akan mundur dari kota Severodonetsk. Sebagian besar kota industri yang berubah menjadi medan tempur itu telah dikuasai Rusia. Beberapa pertempuran paling sengit dalam invasi Rusia ke Ukraina terjadi di Severodonetsk. Baku tembak terjadi di jalan-jalan selama 1 bulan terakhir. Dengan perlahan-lahan Rusia menguasai banyak wilayah, bertahan di posisi untuk hancur berkeping-keping selama berbulan-bulan hanya untuk bertahan tidak masuk ke akal, kata Gaidai di stasiun televisi pada Jumat 24 Juni. Ia mengatakan pasukan Ukraina di kota itu sudah menerima perintah untuk bergerak ke posisi baru, tapi tidak ada indikasi apakah mereka sudah melakukannya atau kemana mereka pergi. Pertempuran di kota itu merupakan kunci bagi Rusia untuk menguasai sisa daerah di wilayah Luhansk. Kini tinggal kota Lysychansk yang masih dikuasai Ukraina bila Rusia berhasil merebut Severodonetsk. Wilayah Luhansk merupakan salah satu dari 2 provinsi yang menjadi Donbas, area yang dikuasai Rusia dan separatis pro-Moskow di Ukraina Timur. Dalam banyak aspek, nasib Donbas akan diputuskan di sana, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tentang Severodonetsk baru-baru ini. Perang Rusia dan Ukraina diprediksi bisa berlangsung selama bertahun-tahun lamanya. Bahkan, Rusia hingga kini terus meningkatkan serangannya ke Ukraina. Seorang pendeta kenamaan Prancis menyebut hubungan Rusia dan Ukraina di masa depan akan terus bermusuhan. Ia melanjutkan, meski Presiden Rusia Vladimir Putin itu tak lagi menjabat atau tewas karena sebab-sebab tertentu, permusuhan dengan Ukraina akan terus berkepanjangan. Des Voice menggambarkan hambatan yang sedang berlangsung dalam mencari bukti kejahatan perang dan tantangan lain yang akan bertahan dari konflik di tengah invasi Rusia 4 bulan ke Ukraina. Sebagai seorang imam Katolik Roma Prancis, Des Voice telah diakui secara internasional atas karya kemanusiaan yang mendokumentasikan Holocaust. Ia juga berhasil mengidentifikasi situs pemakaman massal orang-orang Yahudi, Roma, dan lainnya yang dibunuh di seluruh Eropa Timur oleh Nazi selama Perang Dunia II. Kini, Des Voice berada di Ukraina untuk mengumpulkan bukti dari para korban kejahatan perang Ukraina, dari para korban kejahatan perang Rusia. Kebencian tidak dapat dihindari. Mereka datang ke Ukraina membunuh anak-anak, memperkosa wanita, menjarah, menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin Anda tidak membenci mereka setelah itu? Kata Des Voice. Des Voice menjelaskan bahwa kebencian telah memotivasi Ukraina untuk berperang melawan Rusia. Tapi dia menyarankan untuk berhati-hati. Kebencian seharusnya mengajari Anda untuk berhati-hati, tutur Des Voice.
Seperti diketahui, sejak Rusia menginvasi Ukraina, Moskow telah dituduh menyerang warga sipil dan melanggar hak asasi manusia internasional. Amnesty International pada bulan Mei mendokumentasikan serangan udara yang melanggar hukum dan pembunuhan di luar proses hukum oleh pasukan Rusia. Kata Gaidai di televisi Ukraina melansir Reuters 24 Juni. Pasukan harus ditarik, tandasnya. Gaidai berbicara tepat saat invasi Rusia yang dimulai pada 24 Februari lalu memasuki bulan keempat, memicu konflik yang kini telah menewaskan ribuan pejuang dan warga sipil, mencabut beberapa juta orang, menyebabkan kota-kota Ukraina diledakkan terkena serangan artileri dan udara Rusia. Perang juga telah memicu krisis energi dan pangan global. Beberapa pertempuran terberat perang telah terjadi di Severodonetsk, di mana pertempuran jalanan telah berkecamuk selama sebulan dengan Rusia dengan susah payah mengambil lebih banyak tanah. Pertempuran adalah kunci bagi Rusia untuk membangun kendali atas bagian terakhir yang tersisa dari provinsi Lugansk yang dikuasai Ukraina, yang bersama dengan Donetsk membentuk wilayah Donbas, jantung industri Ukraina. Jatuhnya Severodonetsk hanya akan menyisakan Lysychansk, kota kembarnya di tepi barat Sungai Donetsk Siversky, yang masih berada di bawah kekuasaan Ukraina. Diketahui taktik Rusia sejak pasukannya gagal merebut ibu kota Kiev pada tahap awal perang, melibatkan pemboman ganas kota-kota diikuti oleh serangan oleh pasukan darat. Analis mengatakan pasukan Rusia mengalami banyak korban dan menghadapi masalah dalam kepemimpinan, logistik, dan moral. Meskipun demikian, mereka mengepung perlawanan Ukraina dan membuat keuntungan tambahan di timur dan selatan. Terpisah, staf umum Ukraina mengatakan pada hari Jumat, Rusia menembakkan tank, mortir, artileri, dan jet, serta meningkatkan serangan udara di dekat Lysychansk dan Severodonetsk dan kota-kota terdekat. Reuters tidak dapat segera memverifikasi laporan tersebut. Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan pasukan Ukraina akan mundur dari kota Severodonetsk. Sebagian besar kota industri yang berubah menjadi medan tempur itu telah dikuasai Rusia. Beberapa pertempuran paling sengit dalam invasi Rusia ke Ukraina terjadi di Severodonetsk. Baku tembak terjadi di jalan-jalan selama 1 bulan terakhir. Dengan perlahan-lahan Rusia menguasai banyak wilayah, bertahan di posisi untuk hancur berkeping-keping selama berbulan-bulan hanya untuk bertahan tidak masuk ke akal, kata Gaidai di stasiun televisi pada Jumat 24 Juni. Ia mengatakan pasukan Ukraina di kota itu sudah menerima perintah untuk bergerak ke posisi baru, tapi tidak ada indikasi apakah mereka sudah melakukannya atau kemana mereka pergi. Pertempuran di kota itu merupakan kunci bagi Rusia untuk menguasai sisa daerah di wilayah Luhansk. Kini tinggal kota Lysychansk yang masih dikuasai Ukraina bila Rusia berhasil merebut Severodonetsk.